So, if you are not paying for the product, you actually are the product. Ini sebenarnya adalah quote yang menggambarkan kalau kita menggunakan aplikasi secara gratis, itu artinya adalah kita sebenarnya adalah produk dari aplikasi tersebut. Well, jujur ya, sebenarnya kalau gue bilang ini salah. Karena apa? Karena even if we are paying the product, we are actually still the product. Jadi sebenarnya sama aja. Tapi maksud dari kita adalah produk, itu apa? Yang pertama, perhatian yang kita kasih ke produk tersebut. Yang ujung-ujungnya iklan lah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan kita bahas di video kali ini adalah your personal data, atau data personal kita. Kepikiran nggak sih sebenarnya gimana caranya company-company gede itu jualan data kita? Siapa yang mau beli? Dan kalau udah dapat, data kita mau diapain? So let's discuss this. Sebelum kita bahas cara jualnya, alangkah baiknya kita paham dulu sebenarnya apa sih yang membuat data kita itu punya value atau punya nilai untuk dijual. Let's say kalau kita pakai sebuah aplikasi, mereka akan catat dua data kita ini. Yang pertama, itu adalah personal data. Jadi personal data itu adalah data-data personal kita, jadi semacam nama, email, nomor handphone, umur, gender, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, nama orang tua, dan sebagainya. Dan yang kedua, itu adalah data activity kita. Jadi kalau ini isinya lebih ke aktivitas kita selama pakai aplikasi tersebut. Jadi misal, ya buka tutup aplikasi, terus kemudian transaksi, atau mungkin kayak lokasi ketika kita buka aplikasinya, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam activity data kita. Jadi history kita pakai aplikasi itu seperti apa. But let me tell you, sebenarnya nyimpen dua jenis data itu tadi itu value-nya nggak seberapa. Jadi hampir nggak ada nilainya. Jadi semacam bayangin kalian nyimpen arsip formulir gitu, ujung-ujungnya cuma dipakai mamang gorengan buat bungkus tempe dan tahu yang mereka jual. Agar datanya punya nilai, data tersebut harus punya yang namanya business purpose. Dalam dunia bisnis, semua kegiatan yang dilakukan itu tuh harus either yang pertama, itu bisa meningkatkan income, atau yang kedua, itu harus bisa mengurangi pengeluaran. Jadi data yang kita punya, itu harus either punya value, yaitu meningkatkan pendapatan, atau menurunkan pengeluaran. Simpelnya gitu. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, menaikkan pendapatan dulu. Jadi untuk menaikkan pendapatan, itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu adalah data tersebut kita bisa agregat, yaitu kita kumpulkan semua datanya, dan kita bentuk sebuah business insight yang bisa memberikan competitive advantage. Istilahnya bentuknya udah dalam bentuk analisa statistik lah. Contohnya gini, jadi bayangkan kamu punya sebuah aplikasi, dan aplikasi yang kamu buat ini, dia bisa jualan banyak merek air mineral. Anggaplah ada Aqua, ada Remineral, dan juga ada Ades. Oke, dan karena kalian mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh pengguna aplikasi kalian, akhirnya kalian tahu, dari ketiga merek air mineral tadi, sebenarnya siapa yang penjualannya paling tinggi, siapa yang penjualan paling rendah, dan akhirnya kamu bisa memetakan mana yang lebih unggul di market. Nah, informasi ini itu bisa kamu jual either ke semua merek air mineral tadi atau ke salah satunya aja, untuk mereka bisa jadikan itu sebagai competitive advantage, atau at least kalau di awal, mereka bisa tahu dulu, mereka tuh sebenarnya posisinya di market itu seperti apa. Nah, mungkin kalian bakal tanya, masa informasi kayak gitu doang bakalan laku sih dijual gitu? Kan mereka bisa ngelakuin riset sendiri. Iya, betul. Mereka mungkin bisa riset sendiri. Tapi kali ini yang kita omongin adalah sebuah aplikasi. Informasinya itu nggak cuma tentang total penjualan. Kalian bisa membreakdown informasinya sedetail mungkin, karena kalian mencatat semua aktivitas konsumer yang ada di aplikasi kalian. Jadi contoh, kalian bisa nge-breakdown itu berdasarkan umur, kemudian berdasarkan gender, kemudian berdasarkan lokasi. Nggak cuma provinsi, nggak cuma kabupaten, bahkan desa, kampung, itu kalian bisa juga track. Gitu. Kemudian kalian juga bisa track kapan sebenarnya mereka itu beli barang kalian. Nggak cuma kapan, tapi kita bisa selalu update, bahkan tiap hari, penjualan yang ada di aplikasi kalian. Semua informasi ini bakalan bisa jadi competitive advantage orang yang punya informasinya. Dan itulah kenapa cuman informasi doang, itu ujung-ujungnya bisa dibayar secara mahal oleh orang yang mau beli datanya. Tapi emang seberapa mahal sih? Jadi menurut hasil riset pribadi saya nih, sebenarnya informasi seperti ini itu biasa itu dijual di range antara 100 juta sampai dengan 1 miliar. Tergantung kekompleksan data yang kalian punya. Oke, menarik bukan? Kemudian selanjutnya itu adalah data digunakan untuk tujuan promosi. Jadi data yang kalian jual itu tuh sebenarnya bisa dipakai untuk
profiling yang kemudian akan mentargetkan kalian sebagai calon users yang akan menerima iklan tersebut. Mungkin gini deh, contoh sederhananya yang mungkin akhir-akhir ini lagi ramai dibahas itu adalah SMS. Jadi mungkin pernah nggak sih kalian mungkin jalan ngelewatin mall, terus tiba-tiba dapat SMS terkait, "Hello, selamat, kalian dapat promo buy one get one di outlet ABC gitu," yang coincidentally outletnya itu ada di dalam mallnya tersebut. Mereka itu sebenarnya pakai yang namanya LBA atau Location Based Advertising. Jadi cara kerjanya adalah kalian akan diprofile terkait umur, pekerjaan, dan sebagainya oleh perusahaan telekomunikasi. Dan kemudian data profiling ini akan digunakan ketika kalian tuh lewat dalam sebuah lokasi dan ternyata ketika dicek, kalian itu sesuai dengan profil yang sudah mereka tentukan. Nah, kalau matching, ya kalian akan dapat informasi promosi tersebut. Ya, sebenarnya idenya simple kan. Jadi bayangin, SMS biasa itu tuh sebenarnya sekarang dijual tuh 100-200 perak. Tapi karena ada service ini, ditambah data profiling dan location dan sebagainya, satu SMS itu bisa dihargai Rp1.000. Which secara ekonomis itu bisa naikin harga SMS menjadi 5 kali lipat atau lebih. Gimana nggak makin untung kan? So that's how they sell your data dalam rangka meningkatkan inconvenience yang mereka punya. Sekarang kalau ngomongin soal menurunkan pengeluaran. Sebenarnya kalau topik ini tuh nggak jauh-jauh dari mengurangi biaya atau mengurangi resiko gitu. Which untuk yang users kayak gini biasanya tuh lebih banyak dipakai oleh financial institution kayak bank, e-wallet, atau pinjaman daring. Tapi sebenarnya nggak sebatas itu juga sih. Semua company bisa pakai, tergantung use case mereka masing-masing. Gue akan mulai dari data itu dipakai untuk data verification. Jadi bisa dibilang data itu digunakan untuk memverifikasi data agar mengurangi tindak pemalsuan data ketika kalian ingin mendaftar sebuah aplikasi. Biasanya ini adalah aplikasi yang memang mereka itu sensitif terhadap data pelanggan. Jadi contohnya ketika kalian pengen mengajukan pinjaman. Mungkin beberapa orang pernah kepikiran untuk tidak memasukkan alamat rumah aslinya ketika mereka melakukan aplikasi pengajuan pinjaman itu. Karena alasan satu dan lain hal, mungkin alasan utama mereka adalah mereka takut kalau semisal mereka itu nggak bisa bayar hutangnya tersebut, mereka akan didatengin rumahnya. Gitu. Makanya mereka melakukan pengasuhan data dan memasukkan alamat rumah yang tidak asli. Strategi yang oke bukan? Jadi meminimalisir resiko untuk kalian digerebek. Gitu. Tapi sayangnya, financial institution itu sudah membeli data dari telco. Gitu. So di telco itu mereka ada teknologi untuk nyari tahu sebenarnya tuh kalian tuh rumahnya ada di sana atau enggak. Nah, gimana caranya mereka tahu? Mereka tuh sebenarnya bisa pakai proxy. Jadi nggak cuma satu cara aja ya. Ini adalah salah satu cara yang bisa dipakai aja. Contohnya adalah, yang pertama ngelihat aktivitas kalian ketika jam tidur, itu tuh kalian di mana. Jadi misal jam 11 malam sampai jam 5 pagi, kalian tuh sebenarnya mostly ada di tempat A. Gitu. Sedangkan kalian itu memasukkan alamat di tempat B. Gitu. Nah kalau seperti itu kan sebenarnya nggak mismatch ya. Rumah asli kalian tuh harusnya kan di tempat A, karena kalian emang menghabiskan malam itu kebanyakan di sana. Nah, akhirnya dengan informasi seperti ini, si finansial institusi tersebut bisa tahu dong, ternyata orang ini itu tidak memasukkan alamatnya secara benar. Atau ada 90% indikasi mereka memasukkan data palsu di formulirnya mereka. So, dari situ, akhirnya financial institution bisa terhindar dari potensi data palsu yang masuk ke dalam sistemnya mereka. Itu tentang data verification. Kemudian yang kedua, itu ada yang namanya credit scoring. Jadi skor kredit atau credit scoring ini itu adalah istilah untuk ngasih tahu sebenarnya seberapa worthy sih kalian untuk dipinjemin uang. Konsepnya gini, misal kalian punya teman pengen pinjam uang ke kalian. Nah, sebelum kalian minjemin uangnya itu, kalian pasti cek dong kayak historinya mereka itu seperti apa. Kayak, oh, orang ini tuh dulunya bagus atau enggak ya? Atau dulunya balik atau enggak ya? Atau dia itu ada kemungkinan buat nggak bayar nggak ya gitu. Mungkin bisa menggunakan pengalaman pribadi. Tapi bisa juga kalian tanya ke temennya orang ini untuk cari tahu apakah dia itu pernah hutang dengan mereka dan apakah dia itu amanah dalam hutangnya. Nah dari situ, kalau kalian ngerasa orang ini ternyata tuh bisa amanah untuk dikasih utang, nah kalian baru kasih pinjaman ke mereka. Nah konsepnya sebenarnya sama untuk jual beli data sebagai credit scoring ini. Jadi, misal sebuah finansial institusi itu beli data dari e-commerce, anggaplah Shopee atau Tokopedia. Gitu. Jadi, kalau ada seseorang mau apply pinjaman di sebuah finansial institusi tersebut, dia itu bisa ngelihat ke Tokopedia atau Shopee.
dan cek, oh ternyata mereka ada histori penggunaan aplikasinya nih gitu. Oh ternyata setelah dicek, mereka tuh sebenarnya per bulannya itu transaksi mungkin banyak gitu. 4 juta, 5 juta gitu. Di sini bisa jadi indikator. Apakah yang pertama, orang ini itu ternyata mampu untuk beli barang segini. Jadi otomatis kalau kita kasih pinjaman segitu, mereka harusnya bisa bayar gitu. Yang pertama gitu. Atau yang kedua, bisa dibalik. Oh, ternyata mereka spendingnya udah segitu per bulan. Jadi kalau kita kasih tambah pinjaman, mereka nggak bisa bayar cicilan dong nanti, karena mereka udah ada pengeluaran di e-commerce segitu. Gitu. Nah, itu semua nanti tergantung dari bagaimana credit scoring itu berjalan, atau algoritma credit scoring itu berjalan di dalam sebuah financial institution. Karena tiap financial institution itu tuh mereka punya algoritma yang berbeda untuk menentukan credit scoring dari sebuah calon user mereka. So, balik ke kasus tadi, jadi semisal Indian ternyata dia itu spendingnya gede di e-commerce, jadinya kita nggak berani buat kasih pinjaman banyak-banyak. Dari situ akhirnya kita berhasil mengurangi resiko gagal bayar dari orang tersebut gitu, karena mereka udah spending di aplikasi e-commerce dan mereka ada kemungkinan untuk nggak bayar pinjaman yang kita kasih kepada mereka. Dan ini adalah cara kita meminimalisir resiko yang ada di dalam financial institusi. Dan semakin akurat informasi yang kita punya, maka semakin kecil potensi gagal bayar yang akan financial institusi tersebut terima. It means it's good for business, right? So, gimana guys? Cukup fascinating, right? Dan kalau ditanya apakah jualan data kayak gini tuh legal? Yes, of course. Ini legal. Dan Indonesia sendiri juga udah ada undang-undang perlindungan data. Jadi selama perusahaan itu comply atau mengikuti undang-undang data tersebut, ya mereka nggak akan ada masalah untuk jual beli kayak gini. Serem? Maybe. Tapi at least kalian akhirnya udah tahu kan gimana caranya mereka bisa jualan data kita. Emang sebenarnya dengan strategi yang tepat, data itu bisa benar-benar impactful ke dalam perusahaan yang akhirnya itu mereka mau bayar premium untuk beli data yang kita punya. Jadi mungkin gitu aja untuk video kali ini. Hope you guys like it and you learn something today. And see you guys on the next video. Bye.